Halo guys, balik lagi sama gue di Salam Bermatin dan Salam Profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebagiin tentang update terbaru dari Bitcoin, pergerakan Bitcoin untuk terkininya ya, seperti apa. Jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi kita seperti biasa nih ya, ngelihat coin market cap dulu ya. Bitcoin ini mengalami koreksi ya di 24 jam terakhirnya itu 1,2% dan di 7 hari terakhir itu sekitar 6,2%-an ya. Jadi altcoin itu lebih cenderung juga ikut yang namanya koreksi juga nih, kecuali Atom nih ya, Cosmos mengalami kenaikan nih ya. Terus CRO naik sedikit, kemudian ada Cake juga naik juga ya, dikit teman-teman ya. Kemudian ada GRT dan beberapa koin lainnya ya. Oke, jadi langsung aja untuk pergerakan Bitcoin ya. Di sini dia terlihat kemarin dari area kemarin itu nggak jauh-jauh banget ya untuk koreksinya. Dan kita bisa lihat juga di sini tuh ada garis kuning ya, resist yang waktu itu sempat kita gambarin dari symmetrical triangle yang lalu ya, karena di sini beberapa kali dia nggak kuat menembus garis kuningnya atau resisten ini. Ya terakhir berhasil menembus dan akhirnya nggak kuat ya, tembusin masuk ke area ungu yang kita pernah bahas ini ya, nggak kuat, dia kena rejection, akhirnya short cukup dalam ya, sampai 28.800, akhirnya naik lagi ya teman-teman. Dan beberapa kali juga menembus dari resist kuning ini ya, tembus juga dari support 35.000, akhirnya short lagi yang nggak kuat ya. Dan sekarang juga kita lihat kalau indikasi dari MACD-nya ya, indikator MACD-nya dia bar warna hijaunya dari tua sudah ke muda, dan ini ada indikasi akan dead cross ya. Kalau dead cross ya apa artinya ya, bakal muncul bar berwarna merah. Jadi setelah bar warna hijau tua, hijau muda, kemudian muncul bar warna merah tua, bar warna merah muda, baru nanti lanjut lagi bar warna hijau atau bisa dibilang golden cross ya untuk MACD-nya. Jadi memang kita bakalan sebentar lagi mengalami koreksi kembali ya. Indikasinya ke sana, ke arah sana ya. Cuman memang kita bisa lihat juga contohnya seperti ini nih ya. Ini bar warna ini udah mau selesai, terus akhirnya muncul lagi bar warna hijau tuanya lagi gitu ya. Ini juga nih sudah mau selesai, udah muda, muncul lagi ini juga ya. Jadi belum 100% confirm apakah akan lanjut dead cross ya atau belum, atau bahkan lanjut naik dulu ya, naik dulu baru dead cross di atas ya. Jadi kita masih wait and see dulu untuk Bitcoin ya. Cuman memang arahnya itu mengarah ke koreksi terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat dari Bitcoin dari Indodax ya. Kita bisa lihat juga dia ini dari pola falling wedge juga. Dari kemarin itu berapa kali nih ya, berapa kali mencoba menembus ya, nggak kuat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, 8 kali nggak kuat tembus ya. Ini di beberapa hari terakhir ini 8 kalian mencoba tembus, mencoba breakout, tapi nggak kuat terus ya teman-teman, kena reject terus. Akhirnya dia tertahan di dua support yang cukup penting yang kemarin kita bahas ya, sekitaran 485 juta dan di sekitar 474 jutaan sekitaran itu ya. Tertahan di dua support yang cukup penting ini, berarti buying powernya lumayan ya dari dua support ini gitu teman-teman. Jadi memang kita kalau lihat dari stokastik RSI-nya time frame 4 jam dari Bitcoin, dia juga mengalami yang namanya kemarin itu sudah masuk ke area oversold, terus dead cross ya. Dead cross itu lebih potensi untuk mengalami koreksi ya, koreksi. Jadi dia sentuh juga beberapa kali support 485 juta, terus mantul lagi, sentuh lagi, mantul lagi ya. Akhirnya dia kemarin ini ada pullback juga beberapa kali nembus, tapi akhirnya mantul lagi ya. Jadi masih bermain di support ini 485 jutaan sekitaran itu ya. Jadi ini juga kita berharap ya dari stokastik RSI-nya dia bisa golden cross lagi, naik lagi, mencoba breakout lagi, dan kemudian dari ini juga dia jangan dead cross dulu gitu ya, mungkin masih bisa lanjut naik ya. Untuk MACD-nya ada muncul bar warna hijau lagi gitu ya, kita berharapnya seperti itu. Semoga dia masih mencoba naik lagi di sekitaran 490 jutaan untuk nextnya mencoba breakout, apakah kuat atau enggak ya. Kalau nggak kuat ya siap-siap koreksi kembali. Koreksi kemana ya, itu di dua support terdekat ini ya. Yang support pertama sekitar 485 jutaan, support kedua sekitar 473, 474 juta sekitaran itu teman-teman ya. Untuk dua support terdekat dari Bitcoin ya. Jadi masih bermain di sekitaran ini, resistnya, supportnya 1 dan 2 ya, masih sama-sama aja untuk jangka pendeknya ya. Kemudian kita bisa lihat untuk time frame 1 hari atau jangka lebih panjangnya ya. Di sini juga kita bisa melihat ya, beberapa kali nggak kuat untuk menembus ya teman-teman dari pola falling wedge ini untuk breakout ya, nggak kuat dia ya. Jadi memang dari sininya juga
mengarah ke arah untuk si Bitcoin ini oversold ya, mengarah, makanya masih potensi untuk koreksi kemana, koreksi terdekat yaitu ke sekitar 473, 474, 475 juta sekitaran itu ya. Pasti dia nanti mencoba pullback dulu ya, ini kayak beberapa ini pullback gitu ya. Ini juga pullbacknya cukup panjang, wah terus yang ini juga nih pullback panjang sekali pullbacknya, nembus berapa support ini langsung naik itu ya teman-teman. Jadi ini adalah 2 support terdekat untuk si Bitcoin ya yang perlu diperhatikan. Support selanjutnya lagi di mana? Pasti di sekitar sini teman-teman ya. Nah, di sekitaran ini sekitar 458 juta. Di sekitar itu ada support lagi, next supportnya ya. Jadi memang ini adalah support-support yang cukup penting untuk kalian perhatikan untuk si Bitcoin ini ya di beberapa hari ini, beberapa hari ke depan ya. Dan kemudian juga selamat ya yang udah cuan dari CHZ. Nah ya, ini saya seneng banget kemarin ada, iya bang, gue udah cuan nih dari CHZ. Wah selamat sekali lagi teman-teman ya yang udah cuan-cuan dari CHZ kan. Kemarin serok-serok di 3.400an, 3.410, 3.450 ya. Udah cuan ya teman-teman, udah cuan beberapa kali nih ya. Udah sempet ke 3.900 ya, turun lagi ke sekitar 3.600 ya. Terus mantul naik lagi ke sekitar hampir 3.900 lagi ya. Ini tadi pagi gitu ya. Dan sekarang lagi koreksi ke sekitar 3.700an. Ya, jadi selamat sekali lagi ya CHZ udah profit gitu. Karena memang saya lihat potensi CHZ ini atau Cilis ini koin yang cukup bagus, fundamentalnya dia banyak kerjasama ya, update terus gitulah ya. Dari developernya juga nggak pelit dan lain sebagainya. Pengen ngembangin lah bener-bener, dia juga masuk urutan top 3 NFT ya. Kalau misalkan kita lihat juga dari CoinMarketCap, kemudian kita lihat untuk NFT-nya, dia tuh selalu masuk antara top 3. Ya, masuk top 3 terus ya. Pernah top 2, masuk urutan 2, masuk urutan 3 ya, kisaran 2 atau 3 terus ya. Dia belum bisa ngelewatin atau nyalip si Theta gitu ya. Memang Theta ini top satunya NFT gitu ya. Teman-teman kita bisa lihat juga dari 7 hari terakhirnya, kita bisa lihat dari CHZ, Mana, ING, AXS ya, dan beberapa Sen juga ya, beberapa koin NFT lainnya, Aldis juga ya. Dia ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Lumayan besar ya. Ini apalagi AXS ya, kemudian Sen juga itu kenceng, flow juga gede banget gitu ya. Pokoknya yang masuk NFT ini udah lumayan sekali. Kemudian kita bisa lihat DeFi juga ya. Nah, ini DeFi ini ada beberapa kayak Luna, AV, Cake ya, itu ada mengalami kenaikan juga. GRT, AVAX, SNX, susi sedikit ya untuk 7 hari terakhir ya teman-teman. Sedangkan yang lain itu mengalami koreksi ya. Uniswap kemarin udah sempat terbang lumayan ya, Link juga lumayan ya. Itu teman-teman sekilas untuk ngebahas koin yang beberapa saya rekomendasiin. Jadi selamat yang kemarin sering banget ini CHZ bro, CHZ ya, udah cuan-cuan gitu ya. Nah sekarang juga Bitcoin mengalami koreksi lagi. Ini kita bisa lihat pakai time frame yang lebih kecil lagi, pakai 1 harinya memang 1 jamnya ya. Ini time frame yang lebih kecil untuk 1 jamnya teman-teman. Kita bisa lihat di sini sudah masuk area oversold ya, sudah masuk nih ya, sekitaran angka 15-an, 15-14-an ya. Dia udah masuk area oversold. Ya kita berharap untuk ada pemantulan kembali dari sekitar 485 juta ya, karena beberapa kali menyentuh dan mantul ya. Walaupun beberapa kali pullback nih, cukup dalam pullback yang ini nih. Ini cukup dalam jam 6 bulan 7 tanggal 11 ya. Ini cukup dalam pullbacknya. Pullback ke 481 juta terus naik lagi gitu ya. Teman-teman memang ini 2 support yang saat ini memang kita cukup penting lah ya, maksudnya gitu ya. Kita berharap adanya bisa mencoba untuk breakout lagi. Jadi yang ya mungkin kemarin scalping dan nyangkut semoga bisa terjemput gitu ya, sebelum nanti mendekati GBTC unlock dari Grayscale ya. Jadi itu saran saya teman-teman untuk perkembangan Bitcoin, dan salah satu koin juga CHZ ya. Cuan lumayan lah ya. Kalau yang mau ngantri bawah, tetap saran saya tuh di sekitar 3.300, 3.400-an. Ya 3.400 itu maksudnya gimana ya? Sekitar 3.410, 3.450, sekitar itulah ya. Jadi dilebihin belakangnya, nggak mentok 3.400 gitu, nggak mentok, nggak bulat. Itu aja teman-teman sekilas saya bahas untuk Bitcoin, perkembangan Bitcoin terkini dan CHZ juga ya. Jadi nanti besok pasti saya update lagi untuk perkembangan atau pergerakan Bitcoin ya. Semoga dia bisa mengalami pemantulan sedikit lagi atau mencoba untuk breakout kembali.
atau tidak. Kalau misalkan dia nggak bisa kuat breakout ya, nggak kena ketahan dari sini, ketahan dari garis resist yang terbentuk dari pola falling wedge ini ya, garis ini ya, dia pasti alamat koreksi kembali antara ke support 485 juta dan 473 juta sekitaran itu ya untuk area koreksinya terdekat. Ya teman-teman, itu aja untuk perkembangan atau pergerakan Bitcoin terbaru. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan referensi kalian juga, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.